Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di video Nusin Channel sih sebetulnya ini apa pertemuan kita di kritis ya dengan judul Tata Laksana Kekritisan Pasien dengan Ketoasidosis Diabetik (HNK) atau hiperosmosis hiperglikemi dan bagaimana tata laksana hipoglikemi ya. eh Tolong nanti diperhatikan, disimak jadi biar paham. Dan kalau misalkan nggak paham, cek atau chat di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan ke kawan kalian yang membutuhkan gitu ya. Jangan, masih banyak janda-janda, salah, mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan ya. Next. Ayo, gimana sih kita melakukan tata laksana pada pasien kritis dengan diagnosa medisnya ketoasidosis diabetik, hiperosmosis, hiperglikemik, dan bagaimana tata laksana hipoglikemik. Yuk, check it out. Oke, check this out. Yuk, mulai. Yuk. Ah, kita ngomongin dulu eh karena kita ngomongin ketoasidosis, hiperglikemi, nggak jauh-jauh dari bahasan kita tentang DM dulu ya. Oke. Jadi eh ketoasidosis sama hiperosmosis dan hiperglikemik hiperosmosis dan hipoglikemi yaitu biasanya disebabkan karena DM gitu ya. Nah, kalau ketoasidosis biasanya disebabkan biasanya pada DM tipe 1. Nah, kalau DM tipe 2 itu biasanya hiperosmosis yang hiperglikeminya gitu ya. Nah, DM tipe 1 tuh jarang sih sebenarnya terjadi gitu ya. Eh, tapi di beberapa negara memang cenderung meningkat. Sedangkan DM tipe 2 meningkat terus sih seiring dengan pola hidup yang jelek, obesitas gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya dua-duanya enggak, bukan, ini kita pisahin dulu yang hipoglikemiknya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ketoasidosis itu disebabkan biasanya lebih sering terjadi pada pasien dengan DM tipe 1 karena biasanya dia konsumsi obat atau insulinnya yang tidak teratur. Kalau hiperosmolar, sindrom hiperosmolar hiperglikemik itu biasanya pada DM tipe 2, sama juga sih pengobatan yang tidak teratur. Dua-duanya mempunyai mortalitas yang tinggi ya. Di mana kalau di rumah sakit dengan sarana tinggi itu 5 sampai 10%, kalau di klinik sederhana itu 25 sampai 50% ya. Faktor pencetusnya apa sih yang menyebabkan keduanya itu? Pertama, infeksi. Kedua, tadi sudah saya sebutkan penggunaan insulin yang tidak adekuat, atau bisa karena pankreatitis gitu ya. Miokard infark juga bisa terjadi. Makanya pada pasien-pasien yang ini kadang suka dicek gula darahnya ya di IGD gitu ya. Atau kejadian cerebrovaskular ya pada pasien stroke. Ini juga kadang cobalah kalian nanti kalau dinas di ICU atau di IGD, pasti kalau dengan penyakit-penyakit ini dicek kadar gula darahnya karena screening jangan sampai jatuh ke kondisi tadi hiperosmolar, hiperglikemi, atau ketoasidosis gitu ya. Nah, atau karena beberapa obat-obatan, contoh obat-obat kortikosteroid atau tiazid, atau sediaan simptom mimetik. Yang lain lagi obatnya pentamidin dan
antipsikotik gitu ya. Ini efek-efek samping yang bisa menyebabkan obat-obatan, efek samping dari obat-obatan tadi bisa menyebabkan osmolar hiperglikemik atau ketoasido hiperglikemi gitu ya. Nah, patogenesis krisis hiperglikemi secara singkat mungkin seperti ini. Hiperglikemi kan ada yang dikatakan jatuh pada DKA, ada yang tadi hiperosmolar ya, hiperglikemi. Nah, khusus pada diabetik ketoasidosis, khasnya kita lihat ininya, ada peningkatan ketonnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Dan hiperlipid gitu ya. Nah, nanti dinilai labnya. Nah, ininya mah sama, hiperglikemiknya sama sih. Glikosiruria sama, HHS juga sama, dehidrasi juga sama gitu ya. Cuman pada HHS itu dia efeknya adalah hiperosmolar, osmolaritasnya tinggi gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang perbedaan antara diabetik ketoasidosis dengan HHS. Kalau diabetik ketoasidosis itu nanti dibagi ada ringan, sedang, berat, mild, moderate, severe gitu ya. Kita lihat dari plasma glukosanya, glukosa darahnya gitu ya. Kalau HHS biasanya dia gula darahnya di atas 600. Tapi diabetik ketoasidosis dia gula darahnya kalau yang ringan itu 250, lebih dari 250, moderat juga bisa 250, severe juga sama lebih dari 250. Cuman bedanya tadi saya bilang di benda ketonnya, di urin gitu ya. Itu dia positif. Oke. Positif, sedangkan di sini hanya sedikit gitu ya di HS. Oke. Bedanya gitu ya. Oke. Nah, kita bahas yang ketoasidosis dulu, diabetikum. Ini dibilang keadaan darurat karena insulin yang kurang ya. Bisa absolut kurangnya. Makanya tadi DM tipe 1 kan, DM tipe 1 yang bermasalah biasanya pabriknya ya, pabrik insulinnya. Atau relatif disertai dengan peningkatan hormon-hormon counter regulatory. Contohnya apa? Hormon counter regulatory itu katekolamin, glukagon, kortisol, dan GH growth hormone. Nah, penyebab sering terjadi pada kasus diabetik pada anak. DM tipe 1 kan biasanya karena bawaan gitu ya. Nah, kemudian terkait defisiensi insulin dan defisiensi insulin yang absolut dan relatif. Kalau yang insulin absolut biasanya terjadi pada DM tipe 1 di mana dia yang sudah terdiagnosa dia nggak taat menggunakan insulin ya, ketidakpatuhan. Sedangkan kalau yang relatif, kalau terjadi konsentrasi hormon kontrol regulatory tadi yang disebutkan katekolamin, glukagon, kortisol, dan growth hormonnya itu meningkat disebabkan karena stres. Contoh pada pasien apa? Sepsis gitu ya. Trauma atau penyakit GI yang lain pada diare dan muntah gitu ya. Oke. Ini untuk patofisiologi KAD sama sih seperti yang tadi gitu ya. Untuk patofis KAD-nya karena dia bisa disebabkan karena tadi bisa insufisiensi insulin gitu ya, bisa absolut atau bisa karena relatif tadi karena stres atau infeksi. Nah, meningkatlah tadi counter regulatory hormonnya meningkat, apa glukagon, katekolamin, kortisol, growth hormonnya itu meningkat karena sebagai respon gitu ya. Nah, inti-intinya kalau inti dari ininya biasanya tadi kalau untuk ketoasidosis itu ada peningkatan benda keton di urin gitu ya, peningkatan keton di urin ya. Ketogenesis ya gitu. Oke, next. Nah, trias ketoasidosis diabeticum, hiperglikemi
Yes, betul. Asidosis, betul, pH-nya kurang dari 7,35. Ketosis juga betul. Jadi trias dari KAD, pertama pasiennya mengalami hiperglikemi, kedua mengalami ketosis, ketiga mengalami asidosis. Itu ya. Oke. Next. Diagnosisnya ini biasanya untuk dokter ya, penegakan diagnosis untuk ketoasidosis. Pertama, pasiennya kadar gula darahnya lebih dari 11 milimol atau 18 mg per del, hiperglikemi. Kemudian tadi 250 juga ini ya biasanya gitu ya. Kemudian pH penanya dia kurang dari 7,3 atau bikarbonatnya kurang dari 15 milimol per liter bignatnya. Kemudian pasiennya mengalami ketonemia atau ketonuria. Ada benda keton dalam darah atau dalam urin. Oke. Hal yang biasa terjadi pada perubahan ketoasidosis terkait elektrolitnya, pertama adalah natrium. Biasanya kadar natrium bisa normal atau bisa rendah atau juga bisa tinggi tergantung dari balance cairan si pasiennya, intake outputnya ya. Adapun kalau dia menurun, diakibatkan karena efek delusi dari hiperglikemi atau adanya peningkatan lipid dan protein dalam serum. Kalau kadar natriumnya uncorrectednya tinggi, itu menunjukkan pasien mengalami dehidrasi berat dan menunjukkan bahwa dia mengalami hiperosmolar. Hati-hati ya, makanya disebut kegawatan ini. Nah, kalau pada kaliumnya, kalau nggak terdapat defisiensi dari kalium dalam tubuh, biasanya dia normal atau tinggi. Kenapa bisa terjadi karena ini? Karena ada hemokonsentrasi dari pergeseran kalium ke dalam ruang ekstraseluler yang diakibatkan karena asidosis dan defisiensi insulin. Kalau K-nya terukur meningkat 0,6 mili per liter untuk setiap penurunan 0,1 dari nilai pH-nya, maka dia menunjukkan hipokalemi yang berat kalau K-nya 3,5 mili per liter. Nah, leukositnya gimana? Biasanya terjadi leukositosis pada DKA ya, 18.000 atau sampai 20.000 mm kubik walaupun nggak ada infeksi. Disebabkan karena apa terjadi leukositosis? Karena adanya katekolamin yang ada dalam sirkulasi, efek tadi ya, peningkatan katekolamin. Menurut derajat asidosisnya, pasien kan tadi mengalami hiperosmolar ya, yang akan menyebabkan menarik cairan, yang akan menyebabkan pasien mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi dibagi 3, ada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dehidrasi berat gitu guys. Wajib paham nih ya, kalau dihafal mah nanti lupa. Oke, kalau ringan itu pH-nya itu di bawah 7,3 dengan bikarbonat kurang dari 15 milimol. Ini derajat asidosis ya, bukan derajat dehidrasi. Derajat dehidrasi beda lagi. Punten, maaf salah. Kalau derajat asidosis yang sedang, pH-nya itu 7,2 kurang ya 7,2 dengan nilai bikarbonatnya kurang dari 10 milimol per liter. Kalau ketoasidosis berat, dia pH-nya kurang dari 7,1 dengan nilai bikarbonatnya kurang dari 5 milimol. Itu ya. Gejalanya, tanda gejalanya gimana? Pasiennya mengalami nyeri perut, mual, muntah, dan dehidrasi. Nanti dehidrasinya akan kita ukur untuk resusitasi cairannya. Ada muntah tanpa diare, pasiennya mengalami trias DM, polidipsi, poliuri, polipagi sama nocturi enuresis. Kemudian karena kekurangan volume hiperosmolar ya. Hiperosmolar.
Pada diabetes yang baru itu didapatkan penurunan berat badan dalam beberapa waktu terakhir. Biasanya kan apa namanya dengan obesitas kayak gitu ya. Kalau ini dia mengalami penurunan berat badan. Kemudian sebagai respon dari ketoasidosisnya, biasanya responnya pasiennya ada pernapasan Kussmaul. Biasanya cepat dan dalam pernapasannya. Kalau pH-nya kalau sampai pH-nya di bawah 6,9, biasanya sampai terjadi depresi pernapasan. Dehidrasinya bisa ringan sampai berat ya, 5% sampai 10%. Nah, protokol penanganannya gimana tadi? Resusitasi cairan sama obat-obatan nanti ya yang diperlukan. Kemudian pemeriksaan dasar lab yang harus diperiksa itu nanti ada algoritmanya ya. Kemudian monitoring klinik, mulai rehidrasi tadi sudah, penggantian natrium, penggantian kalium, bisa menyebabkan aritmia nanti ya. Kemudian mulai pemberian insulin dan mengatur kebutuhan insulin sampai dicapai hasil yang diinginkan. Resusitasi dulu dah. Kita ini ada renjatan nggak? Ada hipotensi berarti dinaikkan sampai ke tekanan darah yang optimal. Kemudian perfusi perifernya menurun nggak? Nah, gitu ya. Ada oliguri nggak? Gitu ya. Biasanya resusitasi cairan menggunakan 0,9% NaCl dengan dosis kebutuhannya 10 sampai 20 ml per kilogram berat badan dengan diberikan 1 sampai 2 jam. Gitu ya. Kebutuhannya kayak gitu. Tapi nanti lebih jelasnya ada algoritmanya. Kemudian dikasih cairan koloid itu masih belum terbukti lebih baik daripada cairan kristaloid. Masih oke, biasanya pakai inilah gitu ya. Pada penderita shock biasanya dikasih oksigen gitu ya. Ini tata laksana yang saya rangkum tadi. Jadi kalau tadi kan ini nih kebutuhan cairannya dengan NaCl per jam ya, per kilogram berat badan tuh. Nah, yang ini nih 10-20 mili per kilogram berat badan. Nah, kalau ini kan dia bilang 1 liter per jamnya ya, seliter dia. Oke. Cairan. Kemudian cek status rehidrasinya. Ininya terdiri dari rehidrasi cairan, kemudian pemberian bikarbonat, tergantung dari pH-nya berapa. pH-nya lebih 6,9 atau kurang dari 6,9. Kemudian pemberian insulin dan pemberian kalium. Nggak jauh-jauh dari sini kalau diabetik ketoasidosis dan HHS gitu ya. Nah, kalau HHS biasanya hanya insulin dan kalium ya, biasanya gitu ya. Nah, kalau terkait ini biasanya cairan dan bikarbonat untuk ketoasidosis biasanya. Nah, sama sih cairan juga biasanya hiperosmolar juga kalau tergantung dari derajat dehidrasinya ya. Nah, ini kasih cairan tadi sudah kebutuhannya cek per jamnya, tapi jangan sampai terjadi circulatory overload ya, harus di ini juga harus dicek juga. Kemudian evaluasi serum natriumnya gitu ya. Kalau serum natriumnya tinggi gitu ya, dikasih 0,45% NaCl dengan ininya 500 mili per jam, tergantung dari derajat dehidrasinya. Kalau ini kalau tinggi atau normal serum natriumnya. Tapi kalau serum natriumnya rendah itu dikasih cairan fisiologis 0,9, 500 per jam tergantung dari derajat dehidrasi. Nah, ketika serum glukosanya mencapai 200 mg pada diabetik ketoasidosis atau 300 mg pada hiperosmolar, ini sama-sama rehidrasi cairan ya, mau DKA mau HHS sama ya.
maka ganti cairannya dengan 5% dextrose dengan dicampur 0,45% NaCl dengan kecepatan 250 dengan kebutuhan 250 mili per jam gitu ya. Kemudian dikasih bikarbonat. Kalau pH-nya 6,9 dikasih jangan dikasih bikarbonat. Kalau masih di atas 6,9. Kalau di atas kalau kurang dari 6,9 dikasih 100 milimol dalam 400 ml air sebanyak 400 ml air ditambah 20 mg KCl, kemudian diinfus selama 2 jam gitu ya. Ulangi setiap 2 jam sampai pH-nya lebih dari 7 dan monitor serum kaliumnya setiap 2 jam. Pada pasien dengan diabetik ketoasidosis, ketika serumnya lebih dari 200 mg per dl, kurangi regular insulinnya, infus gitu ya, sampai dengan 0,02 sampai 0,05 unit per kilogram berat badan per jam per IV, atau kasih insulin yang rapid acting ya setiap 2 jam 0,1 unit ya setiap 2 jam. Jaga pertahankan serum glukosanya antara 150 sampai 250 mg sampai resolusi dari diabetik ketoasidosisnya membaik gitu ya. Nah, untuk cairan ya sama, ini kesemuanya juga sama. Apa yang dievaluasi elektrolit, bun, pH, tapi pH-nya pH pena ya, kemudian kreatinin, glukosa tiap 2 sampai 4 jam sampai pasiennya stabil. Kalau sudah resolusi dari DKA dan HHS, pasiennya bisa makan, kemudian bisa makan, maka inisiasi dikasih subkutan multidos untuk pemberian insulin ya, supaya insulinnya dari IV pindah ke SC ya gitu. Nah, untuk HS ketika serum glukosanya mencapai 300 mg, kurangi regular insulin sampai 0,25 sampai 0,05 mili unit per kilogram berat badan per jam. Tetap jaga kadar glukosanya di bawah 200, antara 200 sampai 300 mg per dl sampai pasiennya sadar gitu ya. Nah, untuk kaliumnya, untuk ini kan pemberian regular insulin. Untuk potasiumnya, kasih potasium itu dikasih intinya yang harus dievaluasi. Intinya cek kembali haruan urinnya 0,5 sampai 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam atau 50 mili per jam. Nah, kalau kaliumnya kurang dari 3,3 mg, pertahankan insulin dan kasih 20 sampai 30 mg per jam sampai kadar kaliumnya lebih dari 3,3. Tapi kalau kadar kaliumnya lebih dari 5,2, jangan kasih kalium. Tapi cek serum kalium setiap 2 jam, monitor terus. Hati-hati ya. Ya inilah gawean kerjaan di ICU, memang cek gitu ya, pastikan gitu. Jangan sampai pasien jatuh terhadap keadaan yang lebih kritis atau lebih gawat. Sampai lanjut ya, sampai kaliumnya mencapai 3,3 sampai 5,2 mg per liter. Kalau sudah mencapai ini, kasih 20 sampai 30 mg setiap liternya di cairan hidrasinya sampai kalau sudah mencapai ini ya, sampai kadar kaliumnya mencapai 4 sampai 5 mg per liter. Nah, ini untuk perkiraan derajat dehidrasi, karena tadi kita ngomongin rehidrasi. Derajat rehidrasi kita nilai 5%, ada berbagai versi nanti kita ini ya.
Kalau turgornya mulai jelek, menurun, mukosa mulut kering, takikardi dan takipne. Kalau 10 persen matanya mulai cekung, matanya cekung ya, ubun-ubun cekung juga turgor menurun. Kemudian 10% mulai ada renjatan, nadi tidak teraba atau sangat lemah, hipotensi dan oliguri. Oke. Pemeriksaan dasarnya pastinya evaluasi atau cek kadar gula darah terus ya tadi ya. Kemudian elektrolit darah dan osmolaritas serum, analisa gas darah, darah lengkap, bun, serum, kreatinin, kemudian urinalisis dan pemeriksaan keton dalam urin, kultur darah, kalau ada indikasi, foto torak, dan harus di swab kalau ada indikasi, biasanya infeksi gitu ya. Observasi klinik yang harus dimonitoring ketat tadi kalau ada renjatan nadi, pernapasan, tekanan darah harus tiap jam. Di ICU ya iya tiap jam ya, wajib ini mah. Urin output juga jangan sampai ngecek urin output di ICU, cek urin output tiap 5 jam, apaan itu ya, mana bisa nanti. Hati-hati ya. Oke. Observasi neurologis tiap jam dengan memperhatikan tanda-tanda kemungkinan terjadinya udem otak. Ini karena efek dari ini biasanya pengobatannya ya. Tandanya yang harus dievaluasi kalau ada udem otak. Pertama, pasiennya sakit kepala. Kemudian ada bradikardi, muntah terus-menerus. Kemudian ada perubahan status neurologis, penurunan kesadaran. Kemudian ada peningkatan darah. Ini tanda TIK nih biasanya ya. Peningkatan tekanan darah, dia bradikardi, ada muntah gitu ya. Kemudian penurunan saturasi oksigen. Gula darah juga dicek tiap jam pada saat pemberian insulin. Kemudian pengukuran balance cairan yang cermat itu tiap 2 jam, suhu tubuh tiap 2 sampai 4 jam. Kemudian cek benda ketonnya dalam urin sampai dia negatif. Nah, untuk EKG cek tadi karena dia rawan terjadinya imbalance dalam kalemi, itu harus dicek EKG ya. Karena bisa terjadi aritmia kalau dia hiperkalemi atau hipokalemi gitu. Nah, cairannya harus kita nilai untuk melihat bahwa apakah kita sudah adekuat belum ngasih rehidrasinya. Biasanya indikatornya dari mana? Dari urin output gitu ya. Kalau pasiennya masih mengalami poliuri, masih terus berlangsung poliurinya, kemungkinan balance cairan masih negatif gitu ya. Dan kita belum berhasil melakukan rehidrasi. Nah, biasanya penderita dianjurkan untuk puasa sampai pada keadaan stabil. Nah, bagaimana cara menentukan kebutuhan cairan pada pasien diabetik ketoasidosis? Pertama, tentukan dulu derajat rehidrasinya yang tadi saya bilang. Ya, kemudian tentukan defisit cairannya, derajat rehidrasi dikalikan berat badan dikalikan 1000. Kemudian tentukan kebutuhan rumatannya berapa untuk 48 jam. Tentukan kebutuhan total dalam 42 jamnya, tambah ya B tambah C, kemudian tentukan dalam tetesan per jamnya kebutuhannya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk menentukan derajat dehidrasinya 5, 8 sampai 10 gitu ya. Tanda-tandanya. Kalau 5% gimana gitu ya. Tadi sudah kita bahas ya. Oke. Nah, berat badan kebutuhan cairan per harinya nih yang rumatan tadi ya. Ya, di tabel ini nih. Nih, kan tadi ini ya A kali berat badan ini ya. Kemudian kebutuhannya ditotalkan B tambah C gitu ya. Nah, kalau pasiennya tergantung berat badan ya 3 sampai 10, 10 20 dan lebih dari 20 nanti ditambahkan dengan tadi gitu ya. Nah, cairan rehidrasinya biasanya yang dipakai adalah NaCl fisiologis ditambah dengan 7,45% KCl. Biasanya untuk memulai rehidrasi dia pakai ini. Atau kadang dikasih tadi kan ada di ininya, kasih dextrose 5% ya, tambah dextrose diganti ya dari 0,9 jadi 5% dextrose gitu ya. Oke, biasanya dua ya, NaCl KCl dan dextrose kayak gini ininya.
Total rate-nya biasanya 200 mili per jam. Untuk penggantian natrium, koreksi natriumnya biasanya rumusnya gini. Koreksi natrium yang dikoreksi itu natrium glukosa dikurang CP dibagi 100. Itu ya. Nah, nilai 1 milimol sama dengan 1 mg per desiliter. Jadi tambahkan 1,6 milimol per liter atau 1,6 mg per dl natrium untuk setiap 100 mg per dl glukosa di atas 100 mg per dl. Itu rumatan ininya. Kalau nilai korektif natriumnya lebih dari 100 milimol per liter, itu menunjukkan hipernatremi. Nah, kalau dalam keadaan hiperosmolar, itu bisa pasiennya mengalami udem otak, cairannya ya menumpuk udem otak. Biasanya ada tanda TIK, pasiennya penurunan kesadaran biasanya. Itu harus dilakukan koreksi cairan elektrolit dengan slow but sure, nggak tergesa-gesa, yaitu dalam 2 hari 3 hari 48 sampai 72 jam. Untuk penggantian kalium biasanya dimulai setelah resusitasi dengan cairan untuk mengatasi renjatan setelah selesai diberikan. Biasanya bersamaan waktunya dengan pemberian insulin. Kalau penderitanya dicurigai mengalami gagal ginjal, jangan kasih kalium sampai ada hasil elektrolit dan kateter urinnya sudah terpasang. Mulai ngasih dosis kalium biasanya dokter ngasihnya dengan 5 milimol per kilogram per hari. Kemudian lakukan penilaian ulang dengan pengukuran kalium pada 2 sampai 4 jam berikutnya. Selanjutnya tiap 2 jam. Tadi sih sudah disimpulkan di sana ya. Cek aja algoritmanya, paling gampang sih di sana. Kemudian ini hanya penjelasan lebih lanjut. Hati-hati kalau saat datang dengan ketoasidosis dengan kadar kalium penderitanya rendah atau pada batas bawah normal, itu menunjukkan ada kekurangan kalium yang berat. Cek EKG lah pokoknya ya. Koreksi kalium bisa bersamaan dengan saat rehidrasi awal gitu ya. Hati-hati. Untuk mudahnya berikan untuk pegangan praktisnya KCl 7,46% itu 1 milimol sama dengan 1 mili. Biasanya nggak lebih dari 30 sampai 40 milimol KCl setiap 1000 mili dari rehidrasi. Kecepatan pemberiannya itu 0,5 milimol per kilogram berat badan per jam. Untuk bignat, natrium bikarbonat kan tadi ada juga untuk resusitasinya bignat. Biasanya jarang diperlukan pada pemberian bignat karena asidosis yang terjadi pada diabetik ketoasidosis disebabkan karena benda keton dan asam laktat yang akan hilang dengan pemberian cairan dan insulin. Jarang biasanya dikasih. Biasanya kasih bignat itu bisa memperburuk keadaan, bisa menyebabkan hipokalemi, bisa menyebabkan alkalosis metabolik, dan pembersihan benda ketonnya lebih terhambat. Ya, gimana jadi untuk indikasi pemberian bignat? Biasanya pada pasien dengan renjatan berat dan mengalami asidosis yang berat dengan pH 6,9 atau HCO3-nya kurang dari 5 milimol per liter. Biasanya natrium bikarbonat diberikan cukup dengan dosis 1 sampai 2 milimol per kilogram berat badan. Nah, sekarang kasih insulin. Biasanya insulin dikasih secara IV, nanti berubah jadi subkutan. Nah, dikasih IV biasanya melalui insulin pump. Hanya boleh yang dipakai hanya boleh short acting atau regular insulin. Nah, terapi insulin ini dimulai setelah resusitasi cairan selesai. Kalau udah beres baru kasih insulin. Nah, gimana cara ngasih larutan sedia insulin untuk biar seragam dan kita terbiasa mengurangi intinya safety lah ya, untuk mengurangi kekeliruan. Kasih dengan kekuatan yang sama ya. Contohnya dapat 0,1 unit mililiter, 2 unit dalam 20 ml cairan,
dan 50 unit dalam 500 mili atau 50 unit dalam 500 mili. Itu ya, harus seragam. Nah, cara membuat larutan selain itu, larutan insulinnya dibuat dengan menambahkan 1 unit RL ke dalam 10 ml normal salin. Kalau dengan syring pump menggunakan syring speed yang 20 mili, maka dibutuhkan 2 unit insulin ya setiap 20 ml normal salin. Sedangkan kalau dengan tetisan infus biasa maka 50 unit ya insulin regularnya dengan 500 ml normal salin. Nah, pemberian insulin biasanya dikasih insulin drip dengan dosis 0,05 sampai 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Nggak usah dikasih secara bolus gitu ya. Target capaian gula darahnya itu 75 sampai 100 mg per dl. Nah, waktu penurunan gula darah ketika gula darahnya sudah mencapai 250 mg per dl diganti dengan dextrose ya. Dalam dextrose 5% ya. Oke. Kalau perlu koreksi natrium dikasih. Nah, kemudian atur kecepatannya sampai kadar gula darahnya mencapai 90 sampai 180 mg per dl. Nah, untuk mengatasi ketonemia biasanya dikasih IV drip subkutan short acting tiap 6 jam sampai ketonuria negatif. Kalau penderitanya masih butuh infus setelah 24 jam, maka kasih dextrose ya. Oke. Kemudian komplikasinya udem otak tadi. Karena cairan tadi ya hiperosmolar. Sifatnya bersifat akut biasanya dan nggak bisa diprediksi sebelumnya. Biasanya terjadi dalam 24 jam pertama pengobatan. Faktornya pertama usia atau pada pasien penderita DM yang baru atau gejala DM-nya yang lebih lama. Risiko terjadinya udem otak apa? Hipokapni, distres pernapasan ya. Bunnya meningkat, asidosis yang berat, atau pemberian natrium bikarbonat sebagai koreksi asidosis. Itu bisa menyebabkan risiko terjadinya udem otak. Bun meningkat juga sama, hipokapni juga sama. Atau terjadi hipernatremi pada saat pasien diterapi, sama bisa menyebabkan udem otak. Kemudian pemberian cairan yang masif dalam 4 jam pertama, terburu-buru kitanya. Kemudian pemberian insulin pada awal terapi cairan. Biasanya kan insulin setelah rehidrasi selesai, jadi jangan dikasih dulu insulin. Oke. Karena kalau dikasih bisa menyebabkan risiko terjadinya udem otak. Nah, karena punya resiko untuk udem otak pada pasien diabetik ketoasidosis atau hiperosmolar juga sama, maka semua penderita harus dimonitor tingkat kesadaran dan tingkat adanya peningkatan TIK. Apa tandanya ya? Trias TIK, nyeri kepala hebat, muntah proyektil, papil edem, tensinya naik sama bradikardi itu ya. Kalau sampai terjadinya herniasi otak, waktu penanganan yang efektif sangat pendek kalau terjadi herniasi otak. Yang harus dilakukan pertama high roller, posisikan kepala lebih tinggi, headnya ditinggikan gitu ya. Kalau ragu-ragu segera kasih manitol 0,5 sampai 1 kg berat badan per IV dikasihnya, drip dalam 20 menit. Ulang lagi sampai responnya dalam 30 menit sampai 2 jam. Kalau tidak diulang, kalau dia tidak ada respon dalam 30 menit sampai 2 jam. Kemudian kecepatan cairan IV-nya dikurangi sepertiganya. Nah, alternatifnya dikasih natrium NaCl 3%, 5 sampai 10 ml per kilogram berat badan dalam 30 menit. Itu kalau udem otak pasiennya. Tanda bahayanya pada peningkatan penderita bisa menjadi lebih sulit kalau pasiennya mengalami dehidrasi berat dan mengalami renjatan, atau pasiennya mengalami asidosis yang berat
dengan serum kalium yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kalium totalnya sangat kurang. Atau pasiennya mengalami hipernatremi, itu bahaya, menunjukkan bahwa hiperosmolarnya yang makin memburuk. Pasiennya hiponatremi juga bisa menyebabkan jadi tanda bahaya. Kemudian lipemia yang berat, kemudian penurunan kesadaran saat dikasih terapi menunjukkan pasien mengalami udem otak, udem cerebri. Pada fase pemulihan, pasien diajarkan tadi kan, kalau pasien bisa makan, minum gitu kan, alihkan insulin dripnya ke insulin short acting subkutan. Kapan bisa minum? Dimulai kalau penderita mulai stabil secara metabolik. Tandanya apa? Kadar gula darahnya sudah kurang dari 250 mg per dl. pH-nya sudah lebih dari 7,3, HCO-nya lebih dari 15 mmol. Kemudian kasihlah cairan rendah kalori. Biasanya apa? Air putih yang dikasih. Bisa diberikan atau bisa dicoba kalau penderita sudah bisa diberi cairan per oral. Nah, pengaturan insulin IV dripnya pada saat makan gimana caranya? Pertahankan insulin IV dripnya sampai penderita sudah bisa makan lebih dari 1 kali. Sedikitnya 1 kali aja itu pertahankan. Nah, untuk makan kecil, snack, cemilan, kecepatan insulin dripnya 2 kali jumlah sebelumnya. Dimulai saat penderita makan dan dipertahankan sampai setengah jam setelah selesai makan. Kemudian kembalikan ke dosis awal. Untuk makan yang besar, makan siang gitu kan, sarapan, maka kecepatan insulinnya diberikan 2 kali jumlah sebelumnya. Pada saat mulai makan, kemudian dipertahankan sampai 1 jam. Kalau tadi kan pertahankan setengah jam kalau cemilan doang. Kemudian balikan ke dosis sebelumnya. Nah, kapan insulin IV dripnya dihentikan? Itu kalau pasiennya kesadarannya mulai bagus, kemudian metaboliknya mulai stabil, dan pasiennya sudah mulai bisa makan, sedikitnya 1 kali aja. Nah, saat terbaik untuk mengubah insulin drip ke subkutan pada saat kapan? Yaitu pada saat sebelum makan. Nah, insulin subkutannya harus diberikan 30 menit sebelum makan dimulai. Kemudian insulin IV dripnya dipertahankan selama makan sampai 90 menit setelah insulin subkutan diberikan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena waktu paruh insulin untuk intravena itu 4,5 menit. Oleh karena itu penting untuk memberikan insulin subkutan untuk menghentikan insulin IV drip. Nah, yang dikasih kan yang regimen short acting insulin, kebutuhannya biasanya dikasih berapa kebutuhannya? 1 unit per kilogram berat badan per hari. Sebelum makan pagi 2/7 bagian, sebelum makan siang 2/7, makan malam 2/7, tengah malam 1/7 gitu ya. Ini sama sih kayak tadi yang di depan gitu ya. Nah, sekarang komplikasi terapinya tadi yang sudah kita bahas adalah udem otak, fluid overload, hipokalemi. Yang belum kita bahas adalah hipoglikemi. Nah, kita akan bahas hipoglikemi sekalian ya. Penanganan hipoglikemi. Kan kuliah kita sampai itu dengan hipoglikemi juga ya. Nah, pada pasien DM tipe 2 terjadinya hipoglikemi itu 30 sampai 35%. Biasanya dengan berhubungan dengan terapi DM tipe 2. Karena dia habis makan obat tapi lupa makannya ya. Penanganan hipoglikemi itu harus cepat dan tepat dan segera. Nah, penyebab terjadinya hipoglikemi biasanya karena insulin gitu ya, atau yang dipakainya sulfonilur ya, atau pasiennya mengalami kegagalan fungsi ginjal, atau pasiennya mengalami kegagalan fungsi hati, bisa jadi gitu ya. Nah, dikatakan hipoglikemi kalau pasiennya terjadi penurunan gula darah kurang dari 70 mg per dl dengan atau tanpa gejala otonom.
Dah dikasih hipoglikemi itu mah. Triasnya apa? Gejala hipoglikemi biasanya pasiennya gemetar gitu ya. Kadar gula darahnya rendah dan terjadi perbaikan klinis dengan pengobatan. Klasifikasi hipoglikeminya berat, ringan, sedang. Kalau yang berat itu harus diresusitasi. Dia butuh bantuan orang lain. Gitu ya. Gula darahnya biasanya kurang dari 50. Kalau sedang biasanya muncul gejala otonomik atau bukan otonomik aja, tapi ada juga gejala neuroglycopenic. Tapi biasanya pasiennya masih bisa menolong diri sendiri dengan minum larutan air gula. Nah, yang ringan gejala otonomiknya positif dan masih bisa menolong diri sendiri. Gejala otonomik apa aja? Tandanya rasa lapar, keringat, gelisah, parestesi, palpitasi, gemetar, pucat, takikardi gitu ya. Kalau neuroglycopenic apa lemah, lesu, pusing, perubahan sikap, bingung gitu ya. Gangguan kognitif, pandangan kabur, diplopia. Nah, gejalanya apa? Hipotermi dan bisa hipotermi, bisa kejang sampai terjadi koma. Tata laksananya gimana? Nah, kalau yang ringan sampai sedang hanya dikasih gula murni 20 sampai 30 gram. Minum gula ya atau minum atau permen lah boleh gitu ya. Atau obat jangan dikasih snack, jangan yang berat ya. Glukosanya harus langsung instan. Atau kemudian hentikan obat diabetes. Kapan tahu gula darahnya setiap 1 jam. Pertahankan gula darahnya di kisaran 200 mg per dl. Kemudian cari penyebabnya apa. Nah, kalau yang berat itu harus dikasih pasiennya biasanya mengalami penurunan kesadaran ya. Itu dikasih bolus 20-50 cc, dextrose 40%. Pertahankan sampai gini sih biasanya untuk kolopnya ya. Kalau dia kurang dari 30 itu 3 kolop, 30-60 2 kolop, lebih dari 60 itu 1 kolop biasanya untuk ini ya dengan penurunan kesadaran. Kemudian dikasih glukagon IM itu 1 mg. Kasih IV kalau sulit dilakukan. Gitu ya. eh ini sudah dibahas ya, ada 40%, 50 cc glukagon gitu ya. Tadi sudah periksa gula darahnya tiap 15 menit. Jadi setiap kita ngasih setelah itu kita cek 15 menit kemudian setelah pemberian IV ya. Untuk dextrose 10%, 500 cc dalam 6 jam. Kalau gula darahnya belum mencapai target, ulangi pemberian dextrose 40%. Kemudian monitor setiap setengah jam. Tapi kalau gula darahnya sudah mencapai target tapi pasiennya masih belum sadar, kasih hidrokortison 100 mg setiap 4 jam selama 12 jam. Dan dikasih dexamethasone 10 mg per kilogram berat badan. Biasanya dokter yang mengkolaborasikan. Kemudian evaluasi penyebab hipoglikemi. Ya, itu saja mungkin dari saya. Hatur nuhun semuanya. Sekian video perkuliahan tentang diabetes ketoasidosis dengan hiperosmolar, hiperglikemi dan penanganan hipoglikemi. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Semangat semuanya belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah Jang, edit Jang. Musim pandemi Covid, boro-boro hayang ngemprit. Kanggo kekal samurai tingkat akhir. Seberapa menit dia yang? Jadi seberapa menit sih? Sejam. Berarti yang paling terakhir kayak ayeuna